Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Oke guys, jadi rate untuk series I'm Not Okay With This Dimas kasih 7,8/10. Oke guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Mas akan nge-review series Netflix original yaitu I'm Not Okay With This. Jadi ini disutradarai oleh Jonathan Enwis, dimana series ini itu Dimas sudah lihat trailernya dari lama juga. Dan ternyata dua cast utamanya ada di film It juga guys, yaitu Sophia Hills dan Wyatt Olive. Gitu gak sih bilangnya? Oke gitulah. Dan banyak berjejer artis muda lainnya. Yang memerankan Stanley Barber dan Sydney ini adalah orang-orang yang main di It juga kan, yang Sophia Hills dan Wyatt Olive tadi. Dimana mereka dua ini tuh bagus banget di film It. Jadi first impression Dimas terhadap series ini adalah kayak, oh Dimas lihat mereka kayak main di sini, terus Dimas langsung kepikir It Chapter 1 dan It Chapter 2, langsung kayak wajib nonton gitu. Dan bagi kalian yang memang lagi di rumah aja, Dimas juga lagi di rumah aja, makanya ada banyak waktu buat nonton series. Dan Dimas coba series ini, walaupun durasinya yang gak terlalu banyak, ini cukup buat Dimas itu ya enjoy banget guys. Kayak pas abis satu episode, ada episode baru lagi yang kayak makin debar. Dan ceritanya itu sebenarnya simple banget, dan kalian nontonnya enjoy aja di rumah karena ini seriesnya singkat banget. Jadi kalian nggak bakal bosen karena ini durasinya nggak panjang-panjang, hanya sekitar 20 menitan per episode. Sebelum masuk ke review selanjutnya, Dimas mau rekomendasikan sama kalian wajib guys nonton It Chapter 1 dan It Chapter 2. Karena apa? Karena ini film horor yang banyak banget kisah romantis, persahabatan, kekeluargaan semua di situ, dan wajib banget bagi kalian yang belum nonton. Oke, kita masuk aja ke review selanjutnya. Jadi sinopsis dari series I'm Not Okay With This ini bercerita tentang si Sydney ini. Dia itu kayak orang-orang yang kayak tomboy gitu, yang betul-betul kayak kurang bergaul, dan temannya hanya ada dua, yaitu Stanley Barber dan si Dina. Dimana si Dina inilah yang membantu dia dikala susah, dikala dia sedih, dikala dia butuh bantuan. Nah, si Dina inilah yang membantu si Sydney tadi. Entah kenapa si Sydney ini baru menyadari kekuatan anehnya. Di setiap kali dia marah, di setiap kali dia gelisah, dia selalu kayak mengeluarkan kekuatannya tanpa disadarinya. Hal itu cukup membuatnya takut karena di kehidupan dia sehari-hari dia harus menghadapi banyak orang, termasuk orang tuanya, adiknya, bahkan sahabat-sahabatnya. Oke guys, jadi awal kali Dimas melihat trailernya, Dimas itu terkesima banget dan kayak oke, Dimas wajib nonton nih seriesnya. Karena kayak si Sydney itu, dia pertama kali muncul di trailer, dia lari-lari kayak banyak mobil polisi di belakangnya, dan dia berlumuran darah. Dan ini merupakan bagian dari ceritanya yang gak mau Dimas spoiler, karena kalau kalian kena spoiler ini bakal rugi banget, karena inilah bagian puncak dari ceritanya. Entah kenapa Dimas rasa ini ada season 2 nya guys, karena ceritanya itu ya kalian bisa nonton sendiri ya, menurut Dimas nanggung dan tapi seru guys. Jadi Dimas nungguin banget nih season 2 nya kapan ya Netflix. Untuk sinematografi di film ini lumayan ada action-actionnya juga, kayak di perpustakaan, mati-mati lampu gitu, mereka berjalan, terus si Sydney berlari gitu kan, kameranya ngikutin dia. Itu menurut Dimas cukup, ya memang udah banyak juga sih film atau series yang lain yang kayak gini untuk shot-shot pengambilan gambarnya, tapi cukup menarik sih di series ini. Dimana editing di film ini Dimas suka ya di bagian si Sydney itu menunjukkan super powernya. Tapi ya super powernya tuh kayak ditunjukkan di series ini tuh gak terlalu banyak, yang menyebabkan kebanyakan drama dari anak sekolahan, drama percintaan dan persahabatannya ketimbang actionnya sendiri. Jadi guys, untuk tone warna di film ini itu kan lebih banyak ngambil shotnya di rumah, terus ngambil di sekolah. Jadi kesannya tuh lebih kayak kuning dan biasa gitu guys. Dan kalau untuk dari segi partinya itu lebih ke merah dan biru gitu, dan itu Dimas rasa mantep guys. Karena kalau misalnya pun dari pesta itu dia kayak malam-malam gitu, itu dia di dalam gelap gitu, di hutan gitu, tapi suasana itu biru gelap gitu guys, jadi serem. Oke guys, dari segi make up di series ini kalian bisa tahu sendiri lah kalau kalian nonton. Itu Dimas rasa yang paling nyentrik gitu kayak make upnya itu ya Jenny dan Dina, karena kan dia kayak pacaran-pacaran gitu. Sementara si Sydney ini kan dia memang kesannya tomboy, dia memang gak cari pacar, dan dia tuh lebih ke masalah keluarga, dia lebih masih trauma dengan kehilangan ayahnya gitu kan. Jadi dia gak ada berpikir mau cari cowok atau pengen tampil anggun dan lain-lain.
Jadi rating di series ini kan 18 tahun ke atas. Banyak sih adegan atau perkataan yang kasar. Jadi bagi kalian yang belum cukup umur 18 tahun, Dimas rasa nggak usah lah nonton series ini. Selanjutnya adalah series ini juga menghadirkan komedi yang fresh. Jadi nggak hanya kita dimasukkan oleh atmosfer cerita yang seru, menegangkan gitu. Enggak guys, jadi ini memang ceritanya tuh drama, romance, ada komedinya juga. Ada super power dari si Sydney-nya tadi. Jadi lengkap sih menurut Dimas. Untuk artis dan aktor yang paling Dimas suka di film ini ya jelas dua aktor utama, yaitu si Stanley Barber tadi sama si Sydney. Dimana kan mereka udah pernah main di satu project film. Jadi di series ini itu dia lebih ke ya udah chemistry-nya udah dapet. Udah biasa aja gitu main bareng gitu. Jadi kelihatannya lebih natural aja. Kita masuk ke sesi penjelasan dari series I'm Not Okay With This. Pertanyaan besar, dan Dimas juga bertanya, apa sih yang ngikutin si Sydney gitu kan. Yang terakhirnya dia kayak diikuti oleh bayang-bayangan. Terus dia pas di perpustakaan juga dikejar-kejar bayangan. Lalu tiba-tiba pecah semua itu, buku itu berhamburan. Bukan pecah ya, berhamburan gitu. Nah, jadi Dimas mikirnya ini bayangan apa gitu. Cukup bingung juga awalnya. Di dalam komik ini diwujudkan dengan aktivitas si Sydney itu yang kayak sikap dia marah, gelisah, sedih, dan benci. Mengingat bahwa series ini adalah series remaja, hal ini itu bisa disebabkan oleh halusinasi si Sydney sendiri. Karena dia kayak masih labil gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan apakah itu hanya halusinasi dia belaka atau memang nyata. Satu kemungkinan bahwa orang yang mengikuti si Sydney tadi adalah ayahnya sendiri. Entah bagaimana cara ayahnya untuk mengkoneksikan dirinya berkomunikasi kembali sama Sydney. Di acara terakhir, itu menyiratkan bahwasanya kekuatan yang dimiliki Sydney itu tersirat gara-gara trauma yang dialaminya. Jadi dia itu baru menyadari dia punya kekuatan super yang bisa bunuh si cowoknya Dina tadi. Jadi secara tidak langsung si Sydney ini mewarisi kekuatan atau super power dari ayahnya. Karena kan ibunya pernah bilang sama dia kayak ayah kamu tuh kayak gini. Dulunya juga gelisah terus marah, dia gak bisa ngungkapin. Katanya ada yang mengikutinya juga, tapi kan dia gak bisa bilang. Si Sydney ini kayak masih takut gitu ngebilang kan sama ibunya. Karena ending dari cerita ibunya tadi adalah ayahnya mati bunuh diri karena depresi banget dengan kekuatan yang dipunyai. Jadi apakah kalian percaya dengan teori yang terakhir adalah bahwasannya itu si Sydney mewarisi kekuatan dari ayahnya, sehingga nanti di season 2 dia bisa berkomunikasi sama ayahnya. Dan Dimas berharap banget cepat-cepat lah ada season 2-nya, karena ini ceritanya gantung banget di tengah kekuatan dia yang membludak terakhirnya duer gitu kan, kepala puntung si kepala cowok Dina, dan akhirnya ya masih menimbulkan banyak tanda tanya bagi kita semuanya. Oke, makasih udah lihat review series dari Dimas. Series apa lagi yang mau Dimas review, kalian bisa komen di bawah. Dan apa yang mau Dimas jelaskan lagi, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih telah lihat review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review berikutnya.